Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada tutorial Adobe Photoshop. Pada materi kali ini kita akan menggunakan filter pada Photoshop, yang mana filter ini digunakan untuk menambahkan beberapa efek khusus ya, yang bisa kita terapkan ke dalam sebuah gambar ya. Nah, pertama seperti biasa kita buka dulu untuk gambarnya, klik file kemudian open ya, kita pilih gambarnya. Filter ini terdapat banyak macamnya ya, jadi kita bisa lihat pada menu filter, diklik yang klik filter. Nah, di sini juga terdapat ada filter artistik ya, blur, brush ya, noise dan lain-lain ya. Jadi bahkan dalam satu efek blur saja di sini terdapat banyak macam-macam blur ya. Jadi kita bisa gunakan salah satu efeknya untuk menerapkan ke dalam gambarnya ya. Nah, di sini kita rencananya akan menggunakan foto ini ya, yang mana akan menambahkan efek blur di belakang dari si pelari. Ini biasanya kalau misalkan dalam video ya, kalau misalkan orang lagi berlari, maka seperti ada tampak bayangan dari bagian belakang orangnya ya. Tapi di sini mungkin ini hanya salah satu contoh dari pengaplikasian dari filter ya. Jadi kita bisa gunakan filter yang sangat banyak sekali ya. Kita misalkan di sini contoh tidak hanya blur saja, ada artistik. Kita misalkan contoh satu color pencil. Nah, di sini kita bisa terapkan banyak sekali ya, ada cut out, dry, brush ya. Nah, brush stroke, terus ada distort ya, dan di sini kita bisa sesuaikan, misalkan kita pilih cut out ya, kita kecilkan misalkan ininya gambarnya supaya lebih jelas. Nah, number levelnya, terus di sini ada beberapa settingan, number of level, edge simplicity, edge fidelity. Nah, kita bisa sesuaikan ya. Kalau number of level berarti di sini ada jumlah levelnya. Kalau misalkan lebih ke kanan mungkin agak lebih detail ya. Kalau misalnya simplicity, kalau yang ke sebelah kanan mungkin lebih garisnya lebih simpelkan, kalau sebelah kiri mungkin lebih kompleks gitu ya. Kita misalkan, nah kurang lebih mungkin seperti ini ya. Ini pengaplikasian, kalau misalkan tinggal klik OK, maka gambar langsung jadi diterapkan efeknya ya. Dan di sini yang pengaplikasiannya pada satu layer, jadi kemungkinan tidak bisa diedit lagi ya. Nah, jika pengen diedit lagi, maka kita sebelumnya ya, kita kembali lagi, unduh kembali, maka sebelumnya kita harus menggunakan convert to smart object ya. Jadi kita convert dulu layernya menjadi smart object ya. Kalau dengan menggunakan smart object, maka kita bisa mengedit kembali dari filter yang telah kita terapkan. Misalkan kita klik filter, kemudian artistic, color pencil yang seperti yang tadi ya. Misalkan ini efek dari efek pensil ya, pensilnya misalkan kalian bisa sesuaikan dengan yang keinginan. Nah, mungkin seperti ini saja. Nah, maka di bagian bawahnya di sini terdapat efek colored pencil ya. Jadi kalau misalkan kita off kan ya, maka efeknya tidak akan diterapkan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk cara menggunakan filter ya. Nah, kita kembali lagi seperti awal kembali, maka kita pertama dari awal kita akan menambahkan efek blur di bagian belakang dengan menggunakan filter blur ya. Nah,
karena kita hanya ingin menerapkan filter pada suatu bagian orangnya saja ya, tidak kepada backgroundnya. Jadi kalau misalkan kita langsung terapkan ya, misalkan seperti ini menggunakan motion blur, nah maka semuanya ikut, bagian latar belakangnya ikut buram ya. Jadi kita tidak ingin backgroundnya ikut muncul ya, ikut diterapkan menggunakan blur. Kita hanya bagian orangnya saja. Nah, kalau misalkan bagian orangnya saja, berarti kita harus seleksi bagian orangnya, kemudian jadikan layer yang baru. Berarti kita harus menseleksi bagian orangnya dulu. Kita bisa seleksi dengan menggunakan quick selection ya, seperti yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita seleksi misalkan di sini bagian orangnya. Ya, seperti biasa kalau plus berarti kita menambah ya. Kalau misalnya ingin mengurangi bagian sebelah kiri atas, di sini terdapat diameternya ya, diameternya kita bisa kurangin. Diameternya lanjut terus ya, terus kemudian di bagian mana lagi yang belum, mungkin ini. Terus nah ini bagian di bawah lengan mungkin kita harus kurangi karena di sini bolong berarti ya, maka kita harus menggunakan minus atau bisa juga dengan menekan, kalau misalkan di sini plus bisa menekan tombol ALT ya, maka akan otomatis jadi minus. Nah berarti yang ini tidak terseleksi ya, ini akan menjadi bolong. Jika kita geserkan, nah maka bagian orangnya saja yang terpindahkan, berarti sudah berhasil terseleksi. Nah kita ingin jadikan ini layer baru ya, kita bisa menggunakan dua cara, seperti kita tambahkan layer baru kemudian copy dan paste ke layer baru, atau bisa kita menggunakan shortcut ya, Ctrl Z, Ctrl kemudian C ya, maka layer 1 otomatis terbuat ya, dan di sini hanya bagian orangnya saja yang terseleksi ya, jadi backgroundnya tidak. Kemudian kita duplikat lagi ya, Ctrl J kembali, kita bisa juga klik kanan kemudian duplicate layer. Oke ya, maka di sini akan ada dua orang layer ya, dua layer orang. Yang satu kita ingin jadikan efek blur ya, yang layer 1, yang layer 1 copy kita supaya bagian atasnya ya, jadi layer 1 copy ini akan menimpa blur ya. Kita bisa lihat, coba kita layer 1 tambahkan efek filter. Nah untuk sebelumnya kalau misalnya ingin menambahkan efek filter, kita convert dulu menjadi smart object untuk bisa mengubah kembali atau mengedit kembali bagian filternya ya, settingan dari filternya. Kemudian blur, kemudian motion blur ya. Nah motion blur ini bayangannya ada di kiri dan kanan. Nah di sini ada beberapa settingan angle ya, berarti angle ini sudut pandang dari sudut dari bayangan blurnya ya. Kita hanya misalkan 0 saja, hanya ingin datar. Kemudian distance-nya di sini adalah jarak dari bayangannya, kalau misalkan semakin besar berarti blurnya semakin lebar ya. Kita hanya gunakan sesuai kebutuhan, mungkin segini saja ya. Nah mungkin segini, kemudian oke ya, maka di sini terdapat efek motion blur ya. Nah blurnya ini, nah jadi bagian layer 1 copy itu akan menimpa dari blurnya ya, jadi kita hanya ingin orang yang
asli yang jelasnya ini ada di bagian atas dan blurnya ada di bagian tengah ya, dan background ada di bagian paling bawah. Nah, untuk bayangan paling depan kita ingin geserkan ke belakang, kita bisa geserkan layer satunya ke belakang. Nah, geserkan, karena ini bisa digeser-geser ya, kita bisa geserkan. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ada efek dari blur bagian belakang tengahnya ya. Kalau misalkan kita blurnya pengen di bagian atas, mungkin kita bisa geserkan ke atas. Nah, mungkin kayaknya lebih cocok jika blurnya ada di bagian atas layernya. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini sekian dulu. Kalian bisa menerapkan beberapa filter yang lain ya. Misalkan di sini contoh filter dari stylish ya. Nah, di sini jadi backgroundnya seperti ini. Kalau misalkan filter yang lain, di sini ada filter dari wind, misalkan angin ya, angin. Nah, ini hanya diterapkan pada background, berarti kita harus lihat. Nah, ini juga wind ya, wind dari angin ya. Mungkin sekian dari saya. Kita bisa menerapkan beberapa filter yang kalian inginkan ya. Jika kalian sudah mendapatkan hasilnya, kalian bisa kirimkan ke link yang sudah saya bagikan di grup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.